Setelah sukses dengan penayangan film pertamanya di tahun 2019 silam, kini produksi film Columbia Pictures bersama Origin Film kembali menghadirkan film sequel dari Escape Room. Film ini disutradarai oleh Adam Robitel, dan para pemerannya masih dibintangi oleh si cantik Taylor Russell yang berperan sebagai Zoe dan Logan Miller yang berperan sebagai Ben. Film dengan genre psikologikal horor ini, tetap pada jalan ceritanya yang tidak jauh berbeda dengan film pertamanya, namun jebakan mematikan yang dibuat oleh Minos Corporation, masuk ke dalam kategori next level. Oke, tanpa basa-basi lagi. Kita langsung saksikan saja resensi filmnya. Di awal film ini, kita disuguhkan dengan cuplikan dari adegan-adegan seru di film Escape Room sebelumnya. Mungkin tujuannya agar para penonton tidak kebingungan dengan alur ceritanya. Di film sebelumnya, Zoe dan Ben berhasil selamat dari game mematikan yang dibuat oleh perusahaan Minos. Namun setelah beberapa bulan berlalu, Zoe dan Ben pun bertemu kembali. Mereka membahas tentang siapa dalang di balik permainan mematikan tersebut. Zoe pun menemukan petunjuk tentang perusahaan bernama Minos yang terletak di tengah kota Manhattan, New York. Mereka pun sepakat untuk menyelidikinya. Film pun dimulai. Suatu malam di tahun 2003, Sonya bersama anaknya yang bernama Claire baru saja pulang berlibur. Sonya pun langsung menuju kamar suaminya yang bernama Henry. Ia bermaksud untuk membawa pergi Claire dari rumah itu. Dengan alasan, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Hal itu membuat amarah Henry meledak-ledak. Henry meminta Sonya untuk memberikan ia waktu, karena Henry sedang menyelesaikan permainan barunya untuk perusahaan Minos. Sonya pun memberikan Henry waktu dengan pergi berenang. Tanpa disadari, Henry pun mengawasi Sonya, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Ketika Sonya sedang menghangatkan diri, tiba-tiba pintu ruangannya terkunci dan suhu di dalam ruangan itu tersebut perlahan-lahan memanas. Sonya pun mencoba meminta maaf dan menyuruh Henry untuk menghentikan permainannya. Akan tetapi, Henry tidak menggubrisnya. Sehingga ia pun terpaksa harus menyelesaikan permainan itu. Petunjuk permainan pun muncul, Sonya harus memecahkan petunjuk tersebut. Sonya yang panik, akhirnya bisa menebak teka-teki itu. Ia pun mencoba mencari batu yang berwarna putih. Ternyata, di dalam batu itu terdapat sebuah magnet. Dan ia pun menggunakan magnet itu untuk membuka pintunya. Akan tetapi, suhu di dalam ruangannya terlalu panas. Sonya pun tak mampu lagi untuk membukanya dan Sonya pun tewas. Singkat cerita, Zoe dan Ben hendak pergi ke Manhattan dengan menggunakan pesawat. Namun sesaat sebelum boarding, Zoe yang menderita aerofobia mengurungkan niatnya dan memilih untuk mengendarai mobil. Begitu sampai di Manhattan, Zoe dan Ben merasa kaget, karena informasi yang mereka dapatkan dengan fakta di lapangan sangatlah berbeda. Ternyata perusahaan Minos yang mereka datangi hanyalah gedung tua yang tak berpenghuni. Mereka pun penasaran dan memeriksa keadaan gedung tersebut. Di dalam gedung ada seorang gelandangan yang sok kenal menghampiri Zoe dan Ben. Ketika mereka lengah, gelandangan tersebut menjamret kalung milik Zoe dan segera kabur. Alhasil mereka berdua mengejar pencuri tersebut hingga masuk ke dalam stasiun subway. Saking gesitnya gelandangan tersebut, Zoe dan Ben kehilangan jejak dan malah terjebak di dalam kereta bawah tanah, yang membawa mereka ke stasiun berikutnya. Di dalam gerbong ada sekitar 4 orang lainnya yang bersama dengan Zoe dan Ben. Tidak ada rasa curiga sampai Zoe merasa ada yang aneh. Begitu ia hendak mendekati rangkaian gerbong, gerbong di depannya malah terlepas. Kejadian itu membuat gerbong yang berisikan 6 penumpang tersebut terpisah dan masuk jalur lain, yang membawa mereka semua ke lorong kereta tua yang berjarak ratusan mil jauhnya. Mereka pun mulai kepanikan. Kereta pun berhenti setelah menabrak pegas penyelamatan di ujung jalur kereta. Beberapa orang mengalami luka ringan. Mereka pun hendak keluar dari dalam kereta. Akan tetapi, pintu kereta yang mereka tumpangi terkunci. Sehingga mereka terjebak di dalam kereta tersebut. Selain Zoe dan Ben, 4 orang yang sama bingungnya dengan mereka adalah Brianna, Theo, Rachel, dan Nathan.
Keenam orang itu mulai mencari cara untuk keluar dari gerbong tersebut. Ketika Zoe mengatakan soal Minos, semua orang yang ada di gerbong langsung meluapkan kekecewaannya. Karena sebelumnya mereka pernah memainkan permainan tersebut dan berhasil selamat. Saat mulai mencari tahu apakah hal ini ada kaitannya dengan Minos, permainan maut pun kembali dimulai. Hal ini yang membuat semua orang di sana kecuali Zoe dan Ben shock bukan main. Mereka, mau tidak mau harus mengikuti permainan tersebut. Atau, mereka akan tewas jika tidak mengikuti permainannya. Stage pertama, mereka harus keluar dari kereta dengan memasukkan 9 buah koin yang tersembunyi di gantungan tangan. Petunjuknya adalah kalimat iklan yang hilang. Mereka saling bekerja sama untuk memecahkan teka-teki tersebut, agar bisa mengumpulkan satu persatu koin yang mereka cari. Akan tetapi, hal itu tidaklah mudah. Karena kalau mereka ceroboh, sengatan listrik bisa saja mengancam nyawa mereka. Hal itu dialami oleh Theo, ia tewas akibat tersengat listrik. Akan tetapi, mereka tidak gampang menyerah. Dengan kekompakan mereka, akhirnya mereka bisa mengumpulkan ke-9 koin tersebut. Mereka pun berhasil keluar dari dalam kereta dan lolos ke permainan selanjutnya. 5 penyitas, kini ada di sebuah tempat besar yang berupa bank. Mereka kebingungan, di sana mereka kembali dihadapkan oleh teka-teki yang cukup bikin pening kepala. Jika mereka tidak bisa memecahkannya, tembakan laser akan menewaskan mereka. Nathan menemukan kunci di dalam lollipop. Mereka pun mencoba membuka semua kotak dengan kunci yang ada di lollipop, untuk menemukan petunjuk selanjutnya. Petunjuk kali ini mengarah kepada seseorang bernama Sonya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang merasa ada hubungannya dengan Sonya. Hal tersebut otomatis membuat semuanya jadi lebih bingung lagi. Akan tetapi, Nathan nekat untuk memecahkan teka-teki tersebut sendirian. Akibatnya, ia hampir saja tewas terkena sinar laser. Untung saja teman-temannya menyelamatkannya. Dengan kecerdikannya, Zoe berhasil memecahkan teka-teki tersebut dan memandu semua teman-temannya untuk keluar dari ruangan tersebut. Kini, kelima orang penyintas tersebut harus masuk ke stage selanjutnya, yaitu sebuah tempat yang berupa kedai pinggir pantai, lengkap dengan mercusuar dan sebuah kapal kecil yang sudah usang. Mereka pun menemukan kamera Polaroid yang merupakan petunjuk pertama untuk memulai permainan selanjutnya. Di sana mereka kembali berjibaku untuk keluar dari jebakan yang ada di setiap sudut tempat itu. Ketika mereka sedang mencari petunjuk selanjutnya, mereka menemukan jangkar kapal yang terkubur di dalam pasir. Ben pun mengambil jangkar itu. Akan tetapi, tali yang mengikat jangkar tersebut tersangkut di dalam pasir. Zoe, Nathan dan Rahel pun mencoba membantu Ben untuk menarik tali tersebut. Ternyata, itu adalah sebuah jebakan. Tiba-tiba, luapan pasir hisap menelan Rahel. Tidak tinggal diam, Nathan pun mencoba untuk menolong Rahel. Ia nekat masuk ke dalam pasir hisap dan berhasil mendorong Rahel ke permukaan. Akan tetapi, Nathan sendiri malah jadi korban hisapan pasir tersebut. Untuk menghindari hisapan pasir, mereka lari ke sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi. Dengan jangkar yang mereka bawa, mereka berhasil membuka kunci rumah tersebut. Di dalam rumah mereka sibuk untuk mencari petunjuk yang lainnya. Karena pasir penghisap bisa saja melahap rumah yang mereka singgahi. Singkat cerita, Zoe dan Brianna masing-masing telah menemukan jalan keluar untuk meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, mereka malah berdebat harus masuk lewat mana. Hal ini membuat Ben dan Rahel kebingungan untuk memilih. Dan akhirnya Ben dan Rahel pun ikut ke jalan yang ditemukan Zoe. Ketika Ben menaiki tangga mercusuar, ia tergelincir dan jatuh. Ben pun terhisap oleh pasir hingga lenyap. Akibat kejadian itu, Zoe merasa bersalah dan putus asa. Untungnya Rahel bisa menyemangati Zoe dan meminta Zoe memenangkan permainan ini agar bisa membalaskan kepergian Ben. Zoe, Rachel dan Brianna adalah 3 peserta terakhir yang memasuki stage selanjutnya. Permainan pun semakin sulit, mereka harus mencari tempat berteduh untuk menghindari hujan cairan asam yang bisa membunuh mereka.
Dalam permainan kali ini banyak jebakan-jebakan yang sangat mematikan. Dari semua petunjuk yang ditemukan, hanya Zoe yang bisa selamat dari cairan asam tersebut. Sementara yang lainnya tewas tersiram cairan asam. Scene pun berganti, Zoe yang pingsan, telah diselamatkan oleh orang suruhan Claire. Namun, begitu ia sadar, ada satu hal yang aneh. Zoe berada di dalam sebuah ruangan yang dibuat oleh seorang gadis bernama Claire. Claire mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari Minos. Ia dikurung oleh ayahnya di ruangan khusus untuk terus membuat jebakan mengerikan yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Ia tidak berniat membunuh Zoe, melainkan menolongnya agar selamat dari permainan yang ayah buat. Akan tetapi Zoe tidak mempercayainya dan menuduh Claire dalang dari permainan tersebut. Ketika Claire memberitahu Zoe bahwa ia telah menyelamatkan Ben, Zoe mulai percaya dan mulai menuruti perkataan Claire. Claire meminta bantuan Zoe untuk bersama-sama memecahkan kode, agar ia bisa keluar dari ruangan khusus tersebut. Usaha mereka pun membuahkan hasil. Claire berhasil keluar, akan tetapi ayahnya datang sambil menodongkan pistol. Ketika ayahnya lengah, Claire mendorong ayahnya masuk ke ruangan khusus tersebut. Hal itu membuat ayahnya merasakan apa yang Claire rasakan selama ini. Tidak membuang waktu, Claire dan Zoe segera bergegas menuju ruangan ayahnya. Mereka ingin menolong Ben dengan mematikan sistem di ruangan pengontrol. Dan Ben pun selamat. Di akhir film, Claire menyesali perbuatannya sewaktu kecil kepada ibunya, dan merasa kecewa atas perbuatan ayahnya selama ini. Claire pun menghabisi ayahnya. Dan film pun berakhir.